Ya, baik, kita akan mulai untuk presentasi pagi ini. Sambil menunggu, bisa jadi ada beberapa teman kamu juga yang belum hadir di ruangan ini. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan ke-15 presentasi berikutnya, saya serahkan kepada moderator yang bertugas. Silakan. Baik, terima kasih Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Untuk presentasi pertama, di sini saya Rindu Prastikasari sebagai moderator, Saudara Muhammad Alif sebagai presenter, dan Saudari Septi Tambunan sebagai notulen. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada presenter untuk dimulai penyampaian materinya mengenai TR2. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai cara kerja pesawat. Lanjut, Sal. Lanjut, Sal. Sebelumnya kita mengetahui bahwa pesawat terbang modern merupakan keajaiban teknik. Pesawat Sal. Sebelum ini, Sal. Nah, pesawat mengatasi turbulensi bergejolak dan tak terduga di udara dan menuntaskan penerbangan dengan berbagai manuver rumit. Sayap dan ekor pesawat tidak dibuat sebagai satu kesatuan yang solid. Sal, mohon share screen-nya, Sal. Slide-nya dilanjut. Ya, yang ini. Sayap dan ekor pesawat memiliki banyak bagian yang bisa digerakkan. Hal yang paling menarik tentang seluruh sayap dan bagian-bagian yang berbeda adalah bahwa sayap ini membentuk suatu struktur yang khusus dalam mekanika fluida, yaitu bentuk airfoil. Sebuah airfoil menghasilkan daya angkat ketika digerakkan relatif terhadap udara. Daya angkat ini membuat pesawat bisa terbang. Bagaimana daya angkat ini diproduksi? Airfoil menghasilkan downwash seperti pada gambar kedua. Ini menyebabkan perbedaan tekanan pada bagian atas dan bawah airfoil. Ini menyebabkan perbedaan tekanan di bagian atas itu sehingga menghasilkan pengangkatan. Secara umum, semakin tinggi sudut serong, maka semakin besar downwash dan terjadilah daya angkat. Kecepatan udara yang lebih besar juga meningkatkan daya angkat secara signifikan. Dalam penerbangan pertama manusia yang sukses, penerbangan Wright bersaudara juga memanfaatkan prinsip airfoil yang sama. Meskipun airfoil mereka berbentuk kurva sederhana, itu sudah cukup untuk menghasilkan downwash yang baik. Lebih khusus lagi, pesawat mereka memiliki dua airfoil. Dan satu lagi ide untuk meningkatkan daya angkat adalah dengan mengubah bentuk airfoil seperti pada gambar keempat. Perubahan bentuk pasti meningkatkan downwash dan area sayap, sehingga memberikan daya angkat yang lebih besar. Baik, lanjut, Sal. Nah, sayap pesawat. Sayap pesawat memiliki beberapa bagian, yaitu flap, slat, dan aileron. Yang pertama, flap adalah alat yang digunakan untuk menambah daya angkat pada pesawat. Yang kedua, slat adalah alat yang juga digunakan untuk menambah daya angkat pesawat ketika saat sudut serong sayap pesawat yang tinggi. Yang ketiga, aileron adalah salah satu bidang kemudi pesawat yang digunakan untuk rolling ke kanan dan ke kiri. Lanjut, Sal. Nah, di bagian ekor pesawat terdapat dua attachment, yaitu kemudi dan elevator. Dengan menyesuaikan kemudi, kita dapat mengontrol gaya horizontal di bagian ekor. Dengan menyesuaikan elevator, kita dapat mengontrol gaya vertikal di bagian ekor. Lanjut, Sal. Nah, kita harus mengetahui bagaimana sih pesawat itu dapat memiliki dorongan. Bagaimana mesin mampu menghasilkan dorongan itu? Pesawat terbang modern menggunakan jenis mesin khusus yang disebut mesin turbofan. Untuk melakukannya, dalam hal ini,
reaksi kipas, dan kekuatan reaksi dari knalpot memberikan daya dorong yang diperlukan. Dengan membakar lebih banyak bahan bakar, pilot dapat meraih lebih banyak dorongan. Bahan bakar pesawat terbang disimpan di dalam sayap, seperti pada gambar ini. Baik, Sal. Nah, di sini kita akan mengetahui mengenai fase lepas landas. Untuk membuat pesawat lepas landas dari tanah, yang harus dilakukan adalah meningkatkan daya angkat menggunakan berbagai teknik seperti kecepatan tinggi, sudut serang tinggi, dan penggunaan flap dan slat. Dan pastikan daya angkat lebih dari tarikan gravitasi. Pilot menerapkan semua dari tiga teknik tersebut, meningkatkan daya angkatnya bersama-sama untuk menghasilkan lepas landas yang lebih baik. Pertama, kecepatan pesawat meningkat dengan meningkatkan daya dorong mesin. Ketika kecepatan pesawat cukup tinggi, pilot mengaktifkan flap dan slat. Daya angkat semakin meningkat karena ini. Ketika pesawat siap untuk lepas landas, mereka mengaktifkan elevator ke atas. Gaya ekor memiringkan pesawat seperti pada gambar, dan sudut serong airfoilnya akan meningkat. Daya angkat tiba-tiba meningkat karena ini dan pesawat akan lepas landas. Biasanya sudut serang dipertahankan sebesar 15 derajat untuk lepas landas. Baik, Sal. Nah, setelah lepas landas, pesawat akan mengalami fase naik. Selama dorongan mesin melebihi drag atau hambatan, kecepatan pesawat akan terus meningkat. Semakin besar kecepatannya, maka semakin tinggi pula daya angkatnya. Ini akan menyebabkan pesawat naik. Nah, ketika pesawat mencapai tingkat terbang, tidak akan ada namanya percepatan dan perubahan ketinggian, sehingga pesawat mengalami fase normal. Dan dalam fase ini, daya dorong harus sama persis dengan drag atau hambatan, dan angkatan harus sama persis dengan berat pesawat. Baik, saya lanjut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan arah pesawat. Untuk membuat belokan pada pesawat dibutuhkan adanya daya sentripetal. Untuk melakukan daya sentripetal, pilot hanya menaikkan satu aileron dan menurunkan aileron lainnya. Perbedaan daya angkat akan membuat pesawat berguling atau roll. Dalam kondisi berguling ini, elevator tidak vertikal. Komponen horizontal dari elevator dapat memberikan daya sentripetal yang dibutuhkan ke pesawat. Dengan cara ini, pilot dapat membuat pergantian radius tergantung pada sudut berguling dan kecepatan pesawat. Namun, teknik ini memiliki beberapa kelemahan. Saat menahan satu aileron dan aileron lainnya diturunkan, gaya hambat yang diinduksi pada sayap tidak sama. Ini akan menyebabkan pesawat mengalami oleng atau dinamakan sebagai oleng adverse. Ini akan menyebabkan pesawat oleng tersebut. Untuk mencegah oleng tersebut, kemudi harus dioperasikan secara bersamaan. Nah, cara pilot mengendalikan berbagai attachment sayap dan keseluruhan pesawat itu dilakukan di dalam kontrol kokpit. Dan di dalam kontrol kokpit ini terdapat komputer yang mengontrol secara akurat semua attachment sayap pesawat menggunakan sistem fly-by-wire. Nah, kita selanjutnya akan mengalami fase pendaratan. Untuk menurunkan pesawat, yang dilakukan pilot adalah mengurangi dorongan mesin dan juga menjaga nos pesawat agar turun. Ini adalah kebalikan dari fase naik. Ketika pesawat kehilangan kecepatan, pesawat siap untuk mendarat. Pada tahap ini, flap dan slat akan diaktifkan kembali. Dan untuk meningkatkan hambatan supaya bisa mendarat, attachment sayap yang dinamakan spoiler juga kita aktifkan. Untuk menghasilkan dorongan balik, tutup mesin dibuka lebar dan udara yang seharusnya mundur secara paksa diarahkan ke depan. Dan hal ini akan membuat penghentian pesawat lebih mudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sketsa terbang pesawat kertas. Pada pesawat kertas tidak ada sisi sayap yang melengkung atau berbentuk airfoil, karena sayap hanya terbuat dari selembar kertas. Jadi, bagaimana pesawat kertas itu dapat terbang dan dari mana gaya ke atas dapat terjadi? Satu-satunya cara adalah dari pembelokan udara. Agar pesawat kertas dapat terbang, maka pesawat tersebut harus dilempar agak miring ke atas.
Dengan demikian, sisi bawah pesawat menabrak udara dan membelokkannya ke bawah. Pembelokan ini menyebabkan pesawat terangkat ke atas. Namun, ada syarat agar pesawat tersebut dapat terbang. Yang pertama, sudut menghadap ke atas harus cukup besar. Yang kedua, kecepatan lemparan harus cukup besar. Dan jika dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pesawat tidak akan terbang, tetapi langsung jatuh. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada presenter atas penyampaian. Mohon maaf kepada teman-teman sekalian, moderator kami yang pertama yaitu Rindu sedang mengalami gangguan. Saya sebagai notulen akan inisiatif menjadi moderator. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan tentang materi yang sudah dijelaskan Muhammad Fajar Alif, kesempatannya saya persilakan. Izin moderator. Ya, Rini, saya persilahkan. Pada materi yang sudah dijelaskan oleh Alif tentang cara kerja pesawat, saya ingin bertanya mengapa pesawat itu bisa jatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Rini. Untuk presenter pertama yaitu Fajar Alif, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan Rini. Baik, terima kasih moderator. Bisa tolong kepada share screen Salsa untuk ditampilkan slide mengenai perubahan arah. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rini, mengapa pesawat itu bisa jatuh. Hal yang paling umum yang bisa menyebabkan pesawat itu bisa jatuh dikarenakan ketika melakukan perubahan arah, saat menahan satu aileron dan aileron lainnya, aileron turun, gaya hambat induksi pesawat itu tidak sama, dan kemudi yang dioperasikan itu tidak secara bersamaan oleh pilot. Apa mungkin ketika pesawat itu dibelokkan, ketika pilot ingin melakukan kemudian secara bersamaan, itu tidak bisa, sehingga mengalami yang namanya masalah. Yang masalah ini disebut dengan oleng adverse ini. Ini juga salah satu yang menyebabkan pesawat itu bisa jatuh. Apakah sudah bisa mengerti ini? Terima kasih presenter Alif. Untuk saudari Rini, apakah sudah puas dengan jawaban saudara Alif? Oke, moderator, saya dapat menerima jawaban dari saudara Fajar Alif. Terima kasih untuk saudari Rini. Untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Izin moderator. Baiklah, saudara Reski, saya persilahkan. Baik, saya Rasya Gustian. Di sini saya ingin bertanya, saat pesawat sedang bernavigasi, jika di atas itu sedang ada
angin yang sangat kencang atau badai gitu yang menyebabkan hambatan semakin besar. Jadi apa yang dilakukan pilot agar penerbangan itu tetap stabil? Terima kasih. Baik, terima kasih Reski. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reski. Bagaimana jika di atas udara itu di langit banyak angin dan bagaimana pilot itu harus berupaya agar pesawat itu bisa stabil. Nah, kita coba apa tadi Salsa di slide-nya diarahkan ke fase normal. Fase naik, fase normal. Nah ini. Jika pesawat tersebut lagi melakukan apa, lagi di atas udara dan mengalami fase normal itu biasanya kan ada banyak angin kencang nih. Makanya itu pilot harus berusaha untuk supaya agar daya dorong dari pesawat itu harus sama persis dengan drag atau hambatannya. Dengan hambatan dari udara tersebut, pilot harus berupaya itu supaya bisa daya dorongnya itu sama persis dan daya angkatnya itu angkatan dari pesawat harus sama persis dengan berat pesawat sehingga pesawat itu bisa tetap stabil. Bagaimana saudara Reski? Iya, saya bisa memahami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mengingat waktu yang sudah habis untuk presenter 1, akan kita lanjutkan untuk presenter yang kedua dan juga saya sebagai moderator untuk presenter kedua. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Saya, Septi Tambunan, sebagai moderator presenter kedua dan juga presenter kedua yaitu Rindu Prastikasari dan juga Notulen untuk presenter kedua yaitu Septia akan mempresentasikan materi tentang CBR2. Untuk saudari Rindu Prastikasari, saya persilakan. Ini sayang moderator, waktunya berlalu ini. Suaranya nggak ada aktivitas. Kita Mohon maaf, Pak. membayar ini semuanya. Ya, Pak, kita bayar bandwidth kita ini. Saya sedang mencoba untuk menghubungkan jaringan saya, Pak. Ya itu kan udah ada suaranya.
Saya mohon waktunya, Pak. Kalau ada masalah diganti aja presenternya. Sayang ini biaya semua ini. Mohon maaf, Pak. Mohon ditunggu sebentar, Pak. Saya mohon, Pak. Ini kan suratnya udah masuk, apalagi masalahnya? Ya, di rumah saya kendala jaringan, Pak, karena mati lampu. Maaf. Sebentar, Pak. Presenter berikutnya aja dulu, Sekti. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf atas kelalaian kami. Untuk moderator yang selanjutnya yaitu Setia dan juga saya sebagai presenter yang ketiga. Untuk moderator Setia, saya serahkan. Baik, selamat pagi teman-teman. Di sini saya Septia Cahayasari Sipayung sebagai moderator yang ketiga, Septi Melani Tambunan sebagai presenter, dan Salsana Jila sebagai notulen. Kepada Septi Tambunan, saya persilahkan untuk mempresentasikan tugasnya. Terima kasih. Untuk moderator, apakah PPT saya sudah kelihatan? Ya, sudah. Baiklah, selamat pagi teman-teman. Saya Septi Melani Putri Tambunan sebagai perwakilan untuk mempresentasikan tugas rutin yang ketiga yaitu multimeter. Pada awalnya, perangkat ini muncul pada tahun 1820 atau 1820 dengan adanya alat pendeteksi arus yang ditunjukkan dengan pergerakan jarum kompas yaitu galvanometer. Pada gambar yang di samping merupakan prinsip yang digunakan untuk galvanometer yaitu pergerakan jarum kompas. Galvanometer memiliki ukuran yang sangat besar dan mudah rusak sehingga tidak praktis dipakai saat di lapangan. Pada gambar sebelah kiri merupakan bentuk yang dapat kita lihat bahwa galvanometer memiliki ukuran yang sangat besar. Pada tahun 1920, seorang teknisi British Office Donald Mackay yang merasa malas membawa seluruh alatnya bekerja di saluran telekomunikasi dan menciptakan alat yang dapat mengukur ampere, volt, ohm dan disebut avometer. Seiring perkembangan zaman, multimeter atau juga disebut multitester merupakan praktisi penting untuk elektronika yang merupakan gabungan dari beberapa alat yang disusun dalam satu kemasan. Pada saat ini, kita dapat mengenal dua jenis atau dua tipe dari multimeter, yaitu tipe analog dan juga tipe digital. Pada umumnya, tipe analog dapat mengukur tegangan, arus, dan juga tekanan. Namun, seiring perkembangan zaman dapat mengukur daya, resistansi, hambatan, dan juga frekuensi sinyal. Mari kita kenal lebih dalam multimeter analog. Alat ukur besaran ini bekerja dengan kumparan magnet permanen atau permanent magnet moving coil atau PMMC yang dapat mengukur tegangan, arus, hambatan, dan kapasitansi. Alat ukur ini salah satu pengubah besaran listrik ke dalam gerakan jarum. Alat kumparan putar atau moving coil meter disebut dengan the Arsenal meter. Mari kita kenal lebih dalam unsur-unsur yang ada pada multimeter analog. Yang pertama yaitu papan skala, yang kedua jarum penunjuk, probe merah untuk yang positif, skrup pengatur posisi jarum penunjuk, probe hitam yaitu negatif, batas ukur voltmeter DC, saklar pengatur posisi jarum penunjuk atau untuk mengukur hambatan, saklar pemilih jangkauan alat ukur atau selektor dapat juga kita sebut dengan switch atau range switch, batas ukur voltmeter AC,
batas ukur ampermeter DC, batas ukur ohmmeter. Yang kedua yaitu multimeter digital. Dapat kita lihat gambar di bawah merupakan benda awalnya dibentuk multimeter digital. Bentuknya tidak jauh dengan galvanometer, yaitu ukurannya yang besar. Dan juga benda ini disebut dengan digital multimeter atau DMM, atau nama lainnya juga digital volt ohmmeter. Alat ukur digital mampu menampilkan beberapa pengukuran seperti arus atau miliampermeter, temperatur atau derajat Celcius, tegangan milivolt, resistansi ohm, frekuensi hertz, daya mW, sampai kapasitansi. Mari kita kenal lebih dekat unsur-unsur yang ada di multimeter digital, yaitu main display atau layar utamanya atau papan skalanya, submenu display, sub-selection button, hold or light button, function selector, input current probe port, common probe port, input probe port. Penggunaan alat multimeter analog. Penggunaan multimeter digital. Yang pertama, putar posisi switch atau selektor sesuai apa yang mau diukur. Uji koneksi sadapan ke multimeter digital, hitam untuk negatif ke COM dan juga merah positif. Uji koneksi kabel ke outlet yang ingin diukur. Pada gambar berikut ini, saya menunjukkan beberapa pengukuran untuk mengukur tegangan AC, tegangan DC, dan juga resistansi. Dapat kita lihat pada multimeter digital menunjukkan skala atau angka untuk mengukur yang pertama yaitu baterai dan juga gambar-gambar yang lainnya. Dapat ditunjukkan di situ 1,5 volt, 100 volt dan juga 1 kilo ohm. Selanjutnya menggunakan multimeter analog. Pertama, hidupkan terlebih dahulu, arahkan switch atau selektor pengukuran yang diukur, hubungkan probe positif dan negatif sesuai jarum multimeter hingga berada di angka 0. Setelah tepat angka 0, lepaskan probe positif dan negatif multimeter. Arahkan jarum multimeter, probe positif dan negatif ke benda yang akan diukur. Saya menggunakan beberapa uji coba untuk mengukur arus. Mari kita lihat lebih dekat gambar yang menunjukkan di papan skala. Pada jarum menunjukkan angka atau garis kedua setelah angka 50. Namun dalam perhitungan ini, setiap garis yang kecil itu dapat mengukur itu 5. Jadi karena jarumnya menunjukkan 2 garis setelah angka 50, dapat kita simpulkan 60. Untuk mengukurnya, dapat kita gunakan yaitu ukuran yang ada pada jarum penunjuk dibagi dengan ukuran maksimal atau skala maksimal dalam pengukuran itu dan dikali dengan selektor yang ditunjukkan pada multimeter analog, yaitu 60 dibagi 250 kali 25 mA yang menghasilkan 6 mA. Pada percobaan kedua untuk mengukur tegangan bolak-balik, mari kita lihat lebih dekat pada papan skala multimeter analog. Pada jarum menunjukkan angka 8 dan juga selektornya menunjukkan angka 1000. Jadi hasil pengukurannya dapat kita hitung dengan 8 dibagi 10 karena itu adalah skala maksimumnya. 8 dibagi 10 dikali 1000 dengan selektornya itu 1000. Jadi menghasilkan 800 volt. Percobaan yang ketiga yaitu untuk mengukur tegangan searah. Mari kita lihat lebih dekat pada jarum menunjukkan angka di samping angka yang paling bawah yaitu 2 karena selektornya menunjukkan angka 1000. Mohon maaf saya salah menuliskan. Pada jarum menunjukkan angka 2,2 dan juga untuk skala maksimalnya itu 10, jadi dapat kita tuliskan 2,2 dibagi 10 dikali 1000. Jadi menghasilkan 220 volt. Sekian untuk presentasi saya mengenai tugas rutin ketiga yaitu multimeter. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih presenter Septi Tambunan telah memaparkan tugasnya dan kepada teman-teman yang ingin bertanya saya persilahkan.
Izin moderator. Kepada Saudara Febrianti, saya persilahkan. Saya Febrianti ingin bertanya, untuk dalam pengukuran manakah yang lebih efektif untuk digunakan? Apakah multimeter analog atau digital? Dan saya ingin bertanya, untuk pengukuran dari resistor, dioda itu menggunakan multimeter dialog atau digital? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Febrianti telah bertanya. Kepada presenter Septi Tambunan, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan dari Febrianti. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Yang manakah lebih efektif, multimeter analog atau multimeter digital? Seiring perkembangan zaman, kita tahu bahwa penggunaan multimeter digital lebih mudah dan juga langsung dapat hasilnya. Dan dengan percobaan multimeter analog, kita harus melihat secara teliti untuk dari jarum penunjuk di multimeter analognya, jika kesalahan sedikit saja bahwa angkanya sudah berubah. Jadi menurut saya penggunaan yang lebih efektif dengan keadaan yang sangat mendesak atau agar lebih valid, saya menyarankan untuk multimeter digital. Tetapi untuk jawaban yang lebih penggunaan yang memang sudah ekstrim atau dia harus benar-benar teliti penggunaannya atau ada penelitian, saya juga sarankan penggunaan multimeter analog. Jadi dalam berbagai sudut pandang penggunaannya dapat disesuaikan. Terima kasih presenter Septi Tambunan telah memberikan jawabannya. Kepada Saudari Febrianti, apakah sudah puas dengan jawabannya? Untuk pertanyaan yang tadi yang aku tanya juga ada resistor dan dioda. Itu kita ngujinya pakai analog atau digital? Baik, kepada Saudara Septi bisa dijelaskan kembali. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Febri yang kedua, itu untuk mengukur dioda juga resistor. Penggunaan multimeter digital dan juga analog dapat digunakan untuk mengukur dioda dan juga resistor yang disebutkan Febri. Menurut penggunaan Febri yang mana mudah, itu dapat disesuaikan. Dan juga saya mohon maaf untuk beberapa penggunaan multimeter. Saya terima kasih untuk Febri. Saya akan menambahkan bahwa multimeter analog ataupun digital dapat mengukur dioda. Kira-kira begitu jawaban saya. Terima kasih. Kepada Saudara Febrianti, apakah sudah bisa menerima jawabannya? Baik moderator, saya menerima jawaban dari Saudari Septia. Terima kasih. Baik, karena mengingat waktu sesi tanya jawab sudah 8 menit, maka saya serahkan ke moderator keempat. Untuk Salsa Najila, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator sebelumnya, yaitu Septia Sipayung. Di sini saya Salsa Najila sebagai moderator selanjutnya
akan di sini saya Salsa sebagai moderator, dan di sini teman saya yang akan presentasi selanjutnya yaitu Septia Sipayung, dan yang akan menjadi notulen adalah M. Fajar Ali. Di mana pada presentasi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya Septia Cahaya Sipayung. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi teman-teman dan juga Bapak dosen yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tugas CGR saya yang berjudul Modifikasi Sayap Pesawat Konseptual Transport RM001. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septia Cahaya Sari Sipayung, NIM 421253006. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini dibuat yaitu karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga diperlukan sebuah transportasi untuk pemerataan pembangunan hingga daerah ataupun kota-kota terpencil. Pesawat RM001 didesain agar dapat take off dengan runway yang relatif pendek. Nah, faktor yang menyebabkan agar pesawat RM001 dapat take off dengan runway yang relatif pendek adalah desain airfoil-nya. Yang selanjutnya, teman-teman harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan airfoil itu sendiri. Airfoil adalah sebuah bentuk geometri yang apabila dialiri aliran fluida yang akan menghasilkan gaya angkat ataupun lift yang lebih besar daripada gaya hambat drag. Teman-teman sekalian bisa melihat bagian-bagian dari airfoil di layar. Di situ ada lower surface, ada upper surface, camber, dan lain-lain. Teman-teman bisa melihat bagian-bagian airfoil lebih lanjut di sumber lainnya. Yang selanjutnya, untuk tinjauan pustakanya, menurut Sir Isaac Newton, ketika pesawat mendorong udara yang melewatinya ke bawah, maka udara juga akan memberikan reaksi yang sama besar, sehingga pesawat akan bisa terbang atau pesawat menghasilkan gaya angkat lift. Ini merupakan penerapan hukum Newton yang ketiga. Nah, setengah abad setelah Sir Isaac Newton, seorang ahli matematika dari Swiss yang bernama Daniel Bernoulli menerapkan bagaimana tekanan sebuah fluida yang bergerak dengan kecepatannya. Jarak yang ditempuh pada upper surface lebih jauh dibandingkan jarak lower surface. Dengan kecepatan di upper surface lebih cepat dibandingkan di lower surface. Sehingga nanti di upper surface mendapatkan tekanan yang kecil dan di lower surface tekanan yang besar, sehingga menghasilkan gaya angkat di airfoil tersebut. Yang selanjutnya, kita bisa melihat gambar distribusi tekanan di sekitar airfoil. Untuk menghasilkan gambar ini, maka kita harus memahami dulu apa itu prinsip-prinsip dari Bernoulli. Pada gambar tersebut ditulis increase velocity dan decrease pressure. Jadi teman-teman semua, untuk mengingat prinsip Bernoulli, kita hanya perlu mengingat bahwa kecepatan itu berbanding terbalik dengan tekanan. Ketika kecepatan itu naik, maka tekanan akan turun. Dan sebaliknya, jika tekanan itu kecepatan itu kecil, maka tekanan itu akan naik. Pada gambar di bawahnya disebutkan decrease pressure dan increase pressure. Nah, untuk menghasilkan gaya angkat ke atas, maka tekanan di atas airfoil akan lebih kecil dibandingkan tekanan di bawah airfoil itu sendiri. Maka gambar distribusi tekanan di sekitar airfoil itu dijelaskan bahwa pressure below itu di atas tekanannya besar dan tekanannya di bawah kecil, sehingga nanti pesawat akan lepas landas. Selanjutnya, untuk teori dasarnya, secara matematik untuk fluida yang tak termanfaatkan, persamaan Bernoulli dapat dinyatakan sebagai berikut.
P1 tambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, persamaan Bernoulli juga dipengaruhi oleh gaya-gaya. Yang pertama itu gaya tahan. Gaya tahan adalah komponen resultan gaya yang sejajar dengan aliran udara. Jadi gaya tahan ini akan selalu bersifat melawan aliran udara. Gaya tahan dapat dituliskan D sama dengan CD dikali setengah dikali rho P kuadrat S. Variabel selanjutnya yaitu gaya angkat ataupun lift. Gaya angkat adalah komponen resultan gaya yang tegak lurus dengan aliran udara. Jadi teman-teman juga perlu mengingat di sini, jika resultan gayanya sejajar maka akan disebutkan gaya tahan, dan jika resultan gayanya itu tegak lurus akan disebut gaya angkat. Nah, gaya angkat lift dituliskan secara matematis, L sama dengan CL dikali setengah rho P kuadrat S. Yang selanjutnya, untuk lebih memahami desain dari airfoil, maka kita akan menelusuri airfoil NACA seri ke-6. Didesain untuk mendapatkan kombinasi drag, kompresi, performa CL maksimum yang sesuai dengan keinginan. Nah, pada gambar yang pertama, pada ujungnya dituliskan NACA 641212. Angka-angka ataupun domain dari NACA ini memiliki arti, di mana angka 6 berarti nomor seri yang ke-6, angka 4 berarti lokasi tekanan minimum dalam 1/10 chord 0,4, angka 1 menunjukkan bahwa drag yang rendah dipertahankan pada angka koefisien 0,1. Kemudian angka 2 merupakan koefisien lift design 0,2 dan angka 12 menyatakan tebal maksimum sama dengan 12% korda. Yang selanjutnya, setelah mengetahui apa itu airfoil dan bagaimana desain-desain dari airfoil, maka akan dilakukan metode penelitian. Pada jurnal ini dilakukan 2 metode penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis distribusi tekanan, dan yang kedua melakukan eksperimental menggunakan terowongan angin. Langkah-langkah pelaksanaan analisis distribusi tekanan, yang pertama yaitu kita bisa membuka software JavaFoil. Dengan klik tab desain pada lembar kerja, kemudian klik tombol setup. Lakukan perubahan dengan menggeser distribusi tekanan, kemudian klik tombol design it. Teman-teman semua bisa melakukannya nanti, dan setelah melakukan analisis distribusi tekanan, klik kembali tombol setup untuk mengunci hasil desain. Selanjutnya, untuk memasang model dengan benar dalam terowongan angin, maka langkah-langkahnya yang pertama, memasang model dengan benar dalam terowongan angin. Yang kedua, menentukan kondisi atmosfer. Yang ketiga, menyalakan terowongan angin dan amati apa yang terjadi. Teman-teman bisa melihat alat dari terowongan angin itu sendiri. Jadi ketika mengamati sayap pesawat, kita tidak perlu pergi ke bandara. Kita bisa menggunakan eksperimental dengan menggunakan terowongan angin. Yang selanjutnya, setelah melakukan metode penelitian, maka akan didapatkan hasil perbandingan bentuk airfoil. Pada gambar di sini, itu ada garis yang berwarna hitam dan garis yang berwarna orange. Nah, garis yang berwarna hitam itu menandakan airfoil yang bertipe 63-2015. Sedangkan garis yang berwarna oranye akan menunjukkan airfoil yang bertipe 63-2015 modifikasi yang keempat. Nah, perbandingan bentuk airfoilnya itu sendiri dapat kita lihat pada gambar itu. Warna oranye lebih tebal dibandingkan warna hitam, sehingga airfoil 63-2015 mod 4 lebih tebal dibandingkan airfoil 63-2015. Dan karena airfoil
63/2015 modifikasi 4 lebih tebal di bagian kanannya, maka akan lebih melengkung. Jadi teman-teman semua akan bentuk yang seperti ini akan menyebabkan take off yang dapat menyebabkan take off dengan runaway yang relatif pendek. Nah, untuk perbandingan hasil CL menggunakan software Java Foil dan eksperimental pada terowongan angin dapat dilihat pada tabel, di mana ketika alfanya 0, maka di Java Foil didapatkan 2,05, di eksperimen didapatkan 2,09. Jadi selisihnya bisa kita dapat sebanyak 0,9%. Begitu juga sampai ke alfanya 15, maka pada software Java Foil didapatkan 2,73, di eksperimen didapatkan 2,5, dan selisihnya 4,4%. Akan rumusan masalah yang tadi. Dikatakan diharapkan RM001 diharapkan take off dengan relatif yang pendek, sehingga dengan hasil yang telah dilakukan dalam jurnal dapat disimpulkan bahwa airfoil yang terbaik yang akan digunakan pada sayap pesawat RM001 ini adalah airfoil 63/2015 modifikasi 1 yang memiliki koefisien gaya angkat maksimum 3,001 dengan jarak take off 1096 meter. Sampai disinilah pemaparan saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada presenter Septia Sipayung. Di sini yang telah menjelaskan materinya. Di sini saya selaku moderator akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya atau memberi Izin moderator. ya, kepada Febri, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Febri. Saya ingin bertanya pada slide 7. Tadi saudari Septia menampilkan bahwa airfoil NACA berseri 6. Nah, saya ingin bertanya, apakah air NACA selamanya berseri 6? Dan saya ingin juga bertanya, bagaimana jika dia memiliki seri 7 ataupun 100 sebagai permisalan, dan apakah dan bagaimana terhadap kombinasi drag, kompresi, performa CL maksimum yang sesuai yang dapat disesuaikan dengan nomor seri 7 atau 100. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Febrianti yang sudah mengemukakan pertanyaannya. Di sini saya memberikan waktu kepada presenter untuk mencari jawabannya. Mungkin dibutuhkan waktu. Baik, kepada moderator di sini saya akan langsung menjawab saja. Di mana ditanyakan apakah airfoil NACA itu akan selalu berseri 6. Jawabannya tidak, karena yang menurut yang saya telusuri, airfoil NACA itu ada yang seri 1, ada juga yang seri ke-7. Nah, ketepatan pada jurnal ini menggunakan airfoil NACA yang seri ke-6. Jadi yang sebagai contohnya tadi untuk mendapat kombinasi drag kompresi dan performa CL yang maksimum, misalnya kita mengambil yang seri ke-7. Sebagai contoh, NACA 712 A315. Nah, angka 7 menunjukkan nomor serinya, kemudian angka 1 merupakan jarak area tekanan minimum pada permukaan atas dalam 1/10 akord,
Kemudian satu digit yang menggambarkan jarak area tekanan minimum pada permukaan bawah dalam 1/10 akord. Kemudian satu huruf yang A mengacu pada profil standar dari seri Naca sebelumnya. Kemudian satu digit yang menggambarkan koefisien angkat 1/10, dua digit angka 15 menyatakan sebagai persen dari akord. Sampai di sini jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presenter yang telah menjawab pertanyaan dari Febrianti. Di sini, Febrianti, apakah bisa menerima jawaban dari presenter Septia Sipayung? Baik, saya melalui moderator, saya menerima jawaban dari presenter Saudari Septia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Febrianti yang telah memberikan pertanyaan. Di sini, karena waktu masih ada untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan kepada teman-teman. Bagi teman-teman, jika ada yang masih ingin bertanya mengenai materi presenter kita, yaitu Septia, saya persilahkan. Baik teman-teman, jika ada yang bertanya, saya persilahkan karena waktu sesi tanya jawab masih ada. Baiklah, karena saya lihat dari tadi tidak ada yang bertanya lagi, dan untuk mempersingkat waktu kepada presenter yang selanjutnya, jadi saya tutup sesi tanya jawab kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, selanjutnya yaitu M. Fajar Alip. Kepada M. Fajar Alip, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator Salsa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya M. Fajar Alip sebagai moderator dan presenter selanjutnya yaitu Salsa Nazila. Untuk notulen yaitu Saudari Rindu. Untuk mempersingkat waktu kepada Saudari Salsa agar bisa memulai menjelaskan isi materinya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mulai share screen.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu mengenai materi pembentukan bayangan yang terjadi pada mata manusia. Baiklah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Salsa Najila dengan 4212530003. Pada pertemuan ke-15 ini, saya akan menjelaskan tentang TR4 mengenai materi pembentukan bayangan pada mata manusia. Di mana di sini saya bagi menjadi 3, yaitu pembentukan bayangan pada mata normal, pembentukan bayangan pada mata rabun dekat atau hipermetropi, pembentukan bayangan pada mata rabun jauh atau miopi. Di mana pembentukan bayangan pada mata normal, bayangan benda akan jatuh tepat pada retina mata. Impuls datang berupa cahaya yang masuk melalui kornea. Berkas cahaya kemudian akan diteruskan ke pupil mata yang lebarnya pupil diatur oleh iris. Pembentukan bayangan pada rabun dekat atau hipermetropi, di mana penderita hipermetropi ini tidak dapat melihat benda yang letaknya terlalu dekat secara jelas. Hal ini disebabkan karena bayangan benda pada penderita hipermetropi jatuh di belakang retina. Dan pembentukan bayangan pada mata rabun jauh atau miopi, di mana penderita miopi tidak dapat melihat benda yang letaknya terlalu jauh secara jelas. Hal ini disebabkan karena bayangan benda pada penderita rabun jauh jatuh di depan retina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembentukan bayangan pada mata normal. Di mana pada mata normal ini, bayangan benda tuh akan jatuh tepat pada retina mata. Jarak terdekat yang masih dapat dilihat dengan jelas atau PP, di mana PP ini merupakan puntung proksimum, yaitu jarak terdekat yang bisa dilihat oleh mata normal, yaitu 25 cm atau sama dengan 0,25 meter. Sedangkan jarak terjauh atau PR yaitu punctum remotum yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata normal adalah tak terhingga. Di sini ada sebuah gambar bisa kita lihat sebuah pembentukan bayangan pada mata normal. Di mana di sini bisa kita lihat pada mata normal itu bayangan benda itu akan jatuh tepat pada retina. Nah, di situ kan ada sebuah kayak dinding gitu kan. Itu dindingnya itu dinding retina dan bayangan itu jatuhnya tepat pada retina tersebut. Dan PP-nya itu jarak terdekat yang bisa dilihat oleh mata manusia yang matanya normal itu 25 cm, sedangkan PR-nya itu atau jarak terjauhnya tak terhingga. Maksud dari tak terhingga itu yaitu seseorang yang memiliki mata normal itu bisa melihat benda yang jauhnya itu tak terhingga, walaupun bendanya itu kecil dan tidak terlihat jelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembentukan bayangan yang terjadi di mata normal, di mana bayangan yang terbentuk pada retina ini akan terjadi jika seberkas cahaya itu masuk melalui pupil, kemudian dibiaskan oleh lensa mata, sehingga terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan yang terbentuk di retina tersebut kemudian diteruskan oleh saraf optik menuju ke otak. Otak yang mengubah kesan bayangan tersebut sehingga kita melihat benda seperti aslinya. Di mana kemampuan lensa mata untuk menebal dan memipih itu disebut daya akomodasi mata. Lensa mata akan menebal jika digunakan untuk melihat benda-benda yang jaraknya dekat. Sebaliknya, lensa mata akan memipih jika digunakan untuk melihat benda-benda yang letaknya jauh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi bagaimana pembentukan bayangan pada mata hipermetropi atau rabun dekat, di mana mata hipermetropi ini merupakan cacat mata yang mana tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang jaraknya dekat atau PP-nya lebih dari 25 cm. Kita tahu pada slide sebelumnya, jika PP mata normal itu adalah 25 cm, tapi pada penderita rabun dekat atau hipermetropi ini, PP-nya itu adalah lebih dari 25 cm. Bisa dia 30 cm atau mungkin 35 cm. Hipermetropi ini terjadi karena bentuk bola mata itu terlalu pipih, sehingga bayangan itu jatuh di belakang retina. Bisa kita lihat pada gambar pertama. Nah, di situ merupakan pembentukan bayangan pada mata hipermetropi, di mana bisa kita lihat pada gambar yang atas, gambar pertama itu, bayangan itu terbentuk di belakang retina. Dia keluar dari garis dinding itu, dinding bulatan itu kan. Nah, sehingga untuk dapat melihat dengan jelas lagi, seseorang yang mengalami hipermetropi atau rabun dekat ini harus diberikan kacamata berlensa cembung atau lensa positif. Nah, kita bisa lihat tuh di gambar kedua. Di situ merupakan gambar di mana mata sudah diberikan lensa cembung. Jadi sehingga jika sebuah mata hipermetropi tadi ini sudah diberikan lensa cembung,
bayangan tadi itu terbentuk tepat di retina. Kan kita bisa lihat tuh perbedaan gambar satu sama gambar kedua. Gambar satu sebelum dia dikasih lensa cembung, bayangannya itu jatuhnya di belakang retina. Tapi pada gambar kedua setelah udah dikasih lensa cembung, dia jatuhnya tepat pada retina. Sehingga jika seseorang yang mengalami hipermetropi atau rabun dekat, jika diberikan sebuah kacamata berlensa cembung atau positif, maka seseorang tersebut pasti bisa melihat dengan jelas lagi benda yang dilihatnya. Baiklah, di sini saya memberikan sebuah rumus mata hipermetropi atau rabun dekat, di mana di sini rumusnya adalah P sama dengan 1 per F, atau P sama dengan 1 per S tambah 1 per X aksen, dengan keterangan P adalah kekuatan lensa dengan satuan dioptri, F adalah jarak fokus dengan satuan meter, S adalah titik terdekat mata normal, yaitu 25 cm atau 0,25 meter. Sedangkan X aksen adalah titik terdekat hipermetropi atau minus PP dalam satuan meter. Kenapa dia minus PP? Karena dia pada gambar sebelumnya itu bisa kita lihat di gambar kedua. Nah, dia itu kan ada yang warna hitam itu, titik-titik putus itu. Nah, itu merupakan garis-garis maya atau perpanjangan garis yang sudah dibiaskan. Perpanjangan garis yang sudah dibiaskan dari garis lurus hitam itu. Jadi kenapa dia tadi menjadi minus PP? Karena bayangannya itu jatuh tepat di depan lensa. Sehingga dia menjadi negatif PP atau negatif jarak terdekat. Di mana di sini untuk memperdalam lagi materi ini, di sini saya memberikan contoh soal. Di mana seorang hipermetropi memiliki titik dekat 80 cm. Tentukan kekuatan kacamata agar dia dapat melihat mata normal. Penyelesaiannya kita bisa diketahui X aksennya itu sama dengan minus 80 cm, karena kan X aksen itu sama dengan minus PP, minus jarak terdekat sama dengan minus 80 cm, diubah menjadi minus 0,8 meter. S-nya itu adalah udah ketetapan, yaitu 0,25 meter. Di sini bisa kita selesaikan dengan menurunkan rumus P sama dengan 1 per S ditambah 1 per X aksen, di mana P-nya sama dengan 1 per 0,25 ditambah 1 per min 0,8, di mana 1 per 0,25 itu adalah 4 dikurang 1,25, sehingga P atau kekuatan lensa yaitu 2,75 dioptri. Jadi kekuatan lensa kacamata orang tersebut adalah 2,75 dioptri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai pembentukan bayangan pada mata miopi atau rabun jauh, di mana mata miopi ini merupakan cacat mata yang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang jaraknya jauh, atau PR-nya tidak sama dengan tak terhingga. Kita tahu PR atau jarak terjauh yang bisa dilihat oleh mata normal itu adalah tak terhingga, tapi pada penderita rabun jauh atau miopi ini, PR-nya itu adalah tidak tak terhingga. Sehingga miopi terjadi ini karena lensa matanya tadi terlalu cembung, sehingga pembentukan bayangan mata tadi itu jatuhnya di depan retina. Sehingga untuk dapat melihat benda dengan jelas nih, seseorang yang mengalami mata miopi diberikan kacamata berlensa cekung atau lensa negatif. Di sini bisa kita lihat, pada gambar di pertama ini adalah merupakan gambar pembentukan bayangan pada mata miopi atau rabun jauh. Bayangan terbentuk di depan retina. Nah, ini dia di depan retina. Sehingga seseorang yang mengalami miopi ini harus diberikan lensa cekung agar pembentukan bayangannya tadi itu tepat di retina. Nah, dia ini kan udah pas nih di depan retina, udah normal. Jadi kan udah bisa kita lihat nih perbedaannya antara kedua ini kan. Jadi jika seseorang yang mengalami mata miopi atau rabun jauh ini harus diberi kacamata lensa cekung atau lensa negatif agar dia bisa melihat benda dengan jelas lagi. Baiklah, di sini selanjutnya saya memberikan rumus mata miopi atau rabun jauh. Rumusnya sama, yaitu P sama 1 per F atau P sama 1 per S tambah 1 per X aksen. Hanya berbeda di keterangannya aja. Di mana P-nya tetap juga keterangannya sama, kekuatan lensa dengan satuan dioptri, F-nya juga sama, jarak fokus dengan satuan meter, dan S-nya ini titik terjauh mata normal atau tak terhingga. Kalau yang sebelumnya kan pada rabun dekat kan titik terdekat mata normal, 0,25 meter. Tapi kalau pada mata miopi ini dia titik terjauhnya tak terhingga. Sedangkan X aksennya itu titik terjauh mata miopi. Kalau sebelumnya kan X aksennya titik terdekat mata hipermetropi kan, di mana X aksen ini bisa juga kita buat minus PR, di mana minus PR ini merupakan minus titik terjauh. Dia dikatakan negatif karena bayangan tadi itu jatuh di depan lensa dan kenapa dia bernilai negatif juga karena dia itu terbentuk dari garis-garis maya yang merupakan perpanjangan dari hasil pembiasan dari garis yang lurus hitam tadi sebelumnya juga. Di mana pada contoh soal, seorang miopi memiliki kemampuan melihat paling jauh pada jarak 4 meter. Tentukan kekuatan kacamatanya. Di sini bisa kita diketahui S-nya
sudah pasti kan tidak tak terhingga. X-aksennya minus 4 meter, karena satuannya udah meter, jadi nggak perlu diubah lagi. Jadi bisa ditanyakan berapa kekuatan lensa atau P-nya. Turunkan rumusnya, P-nya sama dengan 1 per S ditambah 1 per X-aksen, maka P sama dengan 1 per tak terhingga ditambah 1 per min 4. 1 per tak terhingga itu adalah 0. Berarti 0 ditambah minus 1 per 4, dan P menjadi minus 1 per 4 dioptri. Jadi kekuatan lensa yang digunakan orang tersebut adalah minus 1 per 4 dioptri. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai TR4 ini, yaitu pembentukan bayangan yang terjadi pada mata manusia. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, saya serahkan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter Saudari Salsa yang telah menjelaskan isi materinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Izin bertanya. Izin moderator. Izin bertanya. Kepada Saudara Reski, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya ingin bertanya, jika ada seseorang yang terkena radiasi mata, terkena radiasi cahaya, matanya terasa sakit. Contohnya seperti saya jika melihat HP secara fokus itu cenderung mata akan sakit gitu. Apalagi kalau cahayanya lebih terang. Jadi pertanyaan saya, apakah hal tersebut menjadi gejala mata kita menjadi rabun atau rabun jauh maupun rabun pendek? Rabun jauh maupun rabun dekat? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Reski yang telah memberikan pertanyaan. Dan kepada presenter Saudari Salsa untuk memberikan jawaban dari Saudara Reski. Kepada Saudari Salsa, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya, Salsa Najila, akan menjawab pertanyaan dari Reski. Di mana tadi pertanyaannya, kayak tadi yang dibilang Reski, jika dia ada cahaya datang itu matanya sakit gitu ya? Apakah itu bisa dikatakan rabun atau bagaimana? Baru kira-kira apa penyebabnya gitu? Ya, Reski? Iya, Saudari Salsa. Apakah hal tersebut menjadi gejala kita menjadi rabun jauh maupun rabun dekat? Ya mungkin menurut saya ya, kalau kita misalnya, kita ini kan sebagai mahasiswa nih kan, pasti kan kita udah umur kita mungkin udah 18 tahun, udah lama gitu. Kita pun juga nggak mungkin nggak terhindar dari gadget gitu kan, HP, laptop segala macamnya. Jadi mungkin yang menyebabkan mata Reski tadi itu sakit karena kena cahaya, mungkin karena terlalu banyak menggunakan gadget, atau memang karena terlalu banyak menggunakan telepon genggam gitu kan, gadget, kayak ngetik di laptop gitu. Jadi kan lama-lama tuh kan juga mata tuh kan bisa sakit gitu. Jadi mungkin kalau pertanyaannya apakah itu bisa menyebabkan mata rabun jauh atau rabun dekat, bisa saja. Tapi untuk mengetahui itu rabun jauh atau rabun dekat kan itu harus dicek ke dokter gitu. Cuman kalau udah matanya kayak sakit gitu, kayak saya pun juga nih kadang matanya sakit gitu kan, ya mungkin itu juga bisa jadi gejala awal untuk terkena rabun, mungkin rabun dekat atau rabun jauh, mata minus atau mata plus. Seperti teman kita juga ada yang pakai kacamata gitu kan. Mungkin memang ada yang bawaan lahir kenapa dia pakai kacamata, tapi mungkin juga ada yang dia karena disebabkan karena tadi terlalu banyak di depan layar laptop, di depan layar gadget gitu. Mungkin penjelasan saya bisa dimengerti. Bagaimana Reski, apakah bisa diterima? Iya, terima kasih, saya terima. Baik, selanjutnya kepada Saudari Christine. Waktu dan tempatnya saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Saya ingin bertanya, kan kalau seseorang mengalami rabun jauh atau rabun dekat pasti menggunakan lensa atau kacamata agar bisa melihat secara normal. Nah, saya pernah mendengar isu kalau jika seseorang menggunakan kacamata atau lensa terus-menerus, maka minus dari matanya bisa bertambah, dan jika seseorang sering melepas kacamata, maka nilai minusnya bisa berkurang. Nah, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan presenter
terhadap isu tersebut, apakah setuju atau tidak, dan berikan alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Christine yang telah Baik, memberikan terima pertanyaan. kasih. Dan biarkan kepada Saudari Salsa untuk memberikan jawaban dari pertanyaan dari Saudari Christine. Kepada Saudari Salsa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Maaf, apakah suara saya terdengar? Karena di sini hujan. Terdengar, Saudari Salsa. Oke, terima kasih. Jadi tadi Christine bertanya, ada isu nih, kenapa katanya itu kalau orang yang pakai kacamata itu, dia kalau terus-terusan pakai kacamata itu, dia misalnya udah punya mata rabun, baru dia pakai kacamata. Tapi makin lama tuh rupanya minusnya itu bertambah gitu kan. Baru tapi kalau misalnya dia mata kacamatanya itu dibuka, minusnya itu dia berkurang gitu, maksudnya kayak lebih lumayan gitu. Menurut saya menanggapi ini, saya setuju. Karena kan kita punya mata minus misalnya, kita pakai kacamata nih. Baru kalau kita nih udah tergantung nih sama kacamata kita. Awalnya nih minus kita misalnya minus 2,4 gitu. Baru karena kita pakai kacamata, kita kan terus-terusan pakai kacamata karena kan kita kayak kita tuh udah kayak mana ya, udah di kacamata itu aja, maksudnya itu kayak kita tuh udah tumpang tindih di situ aja, kayak kemana-mana tuh kalau misalnya mata yang nggak nampak misalnya minus rabun jauh gitu kan, dia pakai kacamata. Kalau pakai kacamata kan dia matanya bisa ngelihat lebih jelas gitu kan, tapi kalau dibuka dia nggak bisa lihat jelas tuh. Jadi kayak kita tuh udah di mana-mana tuh selalu kayak nggak bisa tanpa kacamata itu, jadinya dia kayak kita tuh berketergantungan. Nah, jadi kan kalau kita lama-lama terus berketergantungan, lama-lama tuh kan mata juga pasti jadi minusnya tambah gitu kan. Jadi saran saya juga lebih baik kita biasakan mata itu jangan selalu memakai kacamata gitu. Kayak kita biasakan kalau misalnya kita lagi duduk gitu kan atau lagi apa, buka aja gitu kacamatanya supaya pun tadi bisa mengurangi minus katanya gitu kan. Jadi kalau misalnya terus-terus pakai kacamata pasti kan tuh minusnya bertambah tuh, kita karena udah bergantung tuh pakai kacamata, kemana-mana pakai kacamata, jadi apa-apa ya udah kacamata gitu. Tapi mungkin bisa dikurangi kalau kita nggak bergantung terus pada kacamata itu. Mungkin segitu aja pendapat dari saya. Bagaimana Christine? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, karena sesi tanya jawab telah berakhir, maka kita akan melanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Kepada moderator selanjutnya, Saudari Septi Melani Putri Tambunan, waktu dan tempat saya persilahkan untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih untuk moderator Muhammad Fajar Alif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator untuk Rindu Prastikasari dan juga notulen yaitu Septia. Untuk Saudari Rindu, saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba untuk share screen.
apakah sudah terlihat share screen saya, teman-teman? Belum terlihat. Baik. Baik, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rindu Prasikasari dengan NIM 42135300012. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas KKMI saya, yaitu CBR 2 pada mata kuliah Fisika Umum. Nah, di sini buku yang saya gunakan yaitu berjudul Getaran dan Gelombang dengan penulis Profesor Yohanes Surya. Tahun terbit 2009, penerbit PT Kandel dan kota terbit di Tangerang. Bagian selanjutnya yaitu ringkasan materi. Mohon maaf teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Rindu. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu ringkasan materi. Nah, pada ringkasan materi ini yang pertama yaitu getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik yang terjadi di sekitar titik setimbang. Nah, dapat contohnya yaitu pendul yang terdapat pada video di samping ini. Nah, terlihat dari video di samping bahwa satu getaran adalah mohon maaf teman-teman, jaringan saya terputus tadi. Selanjutnya, itu frekuensi getaran. Frekuensi adalah jumlah getaran tiap detik dengan satuannya adalah hertz. Mau teman-teman yang masih lagi, suaranya terdengar kan? Terdengar. Mohon maaf Itu kamu tidak teman-teman. percaya sebenarnya.
Jadi bukan jaringan masalahnya. Semua kau salahkan. Udah presentasi aja. Iya Pak, maaf Pak. Lanjut presentasinya. Saya lanjut, itu bagian ringkasan materi. Getaran. Nah, getaran adalah gerak bolak-balik yang terjadi di sekitar titik setimbang. Dapat kita lihat pada video ini, yaitu contohnya yaitu bandul. Nah, pada bandul ini dapat kita lihat bahwa gerak bandul dari titik A kembali lagi ke titik A melalui lintasan A, B, C, D, kemudian ke namakan satu getaran atau satu ayunan. Nah, lamanya waktu yang diperlukan satu getaran dinamakan periode. Kemudian frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran tiap detik, jumlah getaran bandul tersebut tiap detik. Frekuensi dan periode getaran ini dapat dihubungkan dengan rumus periode sama dengan 1 per frekuensi. Selanjutnya yaitu gelombang. Nah, gelombang. Jenis gelombang berdasarkan dimensi perambatannya, yaitu yang pertama, dimensi gelombang satu dimensi, yaitu gelombang yang merambat dalam satu arah. Kemudian gelombang dua dimensi, yaitu gelombang yang merambat dalam bidang, misalnya gelombang air. Selanjutnya, jenis yang ketiga yaitu gelombang tiga dimensi, yaitu gelombang yang merambat dalam ruang, misalnya gelombang bunyi. Selanjutnya yaitu jenis gelombang berdasarkan arah gangguan atau arah getar partikel yang dilewatinya. Yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal didefinisikan sebagai gelombang yang arah gangguannya atau arah partikel yang dilewatinya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang tali. Nah, dapat kita lihat dari animasi sebelumnya bahwa bentuk dari gelombang transversal ini adalah berbentuk bukit dan lembah. Adapun istilah-istilah dari gelombang transversal ini yaitu amplitudo, di mana amplitudo adalah jarak puncak gelombang atau dasar gelombang dengan posisi setimbang. Kok nangis dia? Selanjutnya, panjang gelombang atau lambda. Atau panjang gelombang. Nah, pada gelombang ini dikatakan satu gelombang ketika slide sebelumnya, ketika satu gelombang adalah ketika satu lembah dan satu bukit. Kemudian simpangan. Nah, simpangan dari suatu titik pada gelombang terdapat, simpangan merupakan jarak dari suatu titik pada gelombang terdapat dari posisi setimbangnya. Dapat kita lihat pada PowerPoint ini bahwa yang ditunjuk dengan tanda panah ini yaitu dasar gelombang. Dan yang di atas ini, di atas titik setimbang yang ditunjuk dengan tanda panah yaitu puncak gelombang. Nah, frekuensi gelombang atau F merupakan banyaknya gelombang yang dilewati suatu titik tiap detik. Kemudian periode gelombang merupakan waktu yang diperlukan untuk satu gelombang penuh. Adapun kecepatan gelombang atau cepat rambat gelombang dituliskan dengan rumus kecepatan sama dengan lambda dikali frekuensi atau kecepatan sama dengan S per T, di mana S di sini adalah jarak yang diganti dengan lambda yaitu panjang gelombang dan waktu
di sini diganti dengan lambda, maaf ada kesalahan, lambda dibagi dengan periode. Kemudian jenis gelombang yang selanjutnya. Nah, gelombang yang selanjutnya yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal didefinisikan sebagai gelombang yang arah gangguan atau arah partikel yang dilewatinya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang suara. Dapat kita lihat pada animasi ini bahwa bentuk dari gelombang longitudinal ini adalah rapatan dan renggangan. Untuk frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang kurang lebih sama dengan jenis gelombang transversal yang sebelumnya. Bedanya perhitungan panjang satu gelombang longitudinal ini atau lambdanya dinyatakan dalam satu rapatan atau satu renggangan. Dapat kita lihat pada animasi ini bahwa terdapat rapatan dan renggangan. Selanjutnya, nah, adapun hasil dari review saya yaitu kelebihan buku. Nah, yang pertama, penjabaran materinya itu jelas. Pada buku ini, materi getaran dan gelombang yang dijabarkan atau dijelaskan sudah cukup jelas, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami materi. Yang kedua, disertakan gambar. Tentu, dengan disertakan gambar ini, gambar tersebut berguna untuk mendukung penjelasan yang disampaikan sehingga memudahkan pembaca untuk lebih memahami materi. Yang ketiga yaitu bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca dan memuat penjelasan yang lengkap, maka semakin mudahlah pembaca dalam memahami materi getaran dan gelombang yang terdapat pada buku ini. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu terdapat banyak contoh soal beserta penyelesaiannya. Nah, di akhir penjabaran materi pada setiap bab terdapat beberapa contoh soal dan penyelesaian yang membuat pembaca lebih kenal dengan jenis-jenis soal yang berkaitan dengan bab tersebut dan mengerti cara menyelesaikannya. Selanjutnya, yaitu kekurangan buku. Tentu jika ada kelebihan, maka ada kekurangan. Kekurangan buku yang pertama yaitu tidak ada keterangan dari rumus. Nah, rumus-rumus yang terdapat dalam buku ini tidak terdapat keterangan yang memuat arti simbol-simbol yang ada pada rumus dan satuannya. Jadi, kita jadi jika tidak terdapat keterangan, maka pembaca sulit dalam memahami rumus tersebut. Kemudian, kekurangan yang kedua yaitu buku berwarna hitam putih. Buku ini hanya berwarna hitam putih, sehingga kurang menarik bagi para pembaca untuk membaca buku ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, jadi dari review yang saya lakukan ini, maka dapat disimpulkan bahwa buku ini sangat layak untuk dijadikan bahan acuan, serta referensi untuk dapat membantu saya dan tentunya para pembaca yang lain untuk memahami materi getaran dan gelombang, serta mengerjakan tugas dan soal-soal yang diberikan dengan materi yang saya pilih, yaitu getaran dan gelombang. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya, jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya mohon maaf
atas kendala yang saya alami. Atas kendala yang saya alami tadi, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Rindu Prastikansari. Mengingat waktu yang sudah lewat seharusnya, tetapi saya sebagai moderator menyediakan satu pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk materi yang telah dijelaskan oleh Rindu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin moderator. Untuk Saudari Dila, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dila Nurdiah. Saya ingin bertanya kepada Saudari Rindu Prastikasari. Tadi kan ada dijelaskan mengenai gelombang, dan di situ ada tertera namanya gelombang bunyi. Nah, yang saya ingin pertanyakan, mengapa bunyi dikatakan gelombang? Bisakah Saudari Rindu menjelaskan mengapa bunyi bisa dikatakan gelombang dan apa hubungannya gelombang dengan bunyi? Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Dila. Untuk presenter Rindu, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Dila. Baiklah, saya ingin langsung menjawab pertanyaan dari Saudari Dila mengenai mengapa bunyi itu dapat dikatakan gelombang dan apa hubungannya. Nah, jadi hubungan antara gelombang dan bunyi yaitu bunyi merupakan bagian dari gelombang, yaitu gelombang longitudinal, di mana gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang tidak tampak. Bunyi hanya merambat melalui medium perambatan. Tanpa medium perambatan, tidak dapat merambat sehingga tidak akan terdengar. Nah, berdasarkan penelitian dan dari referensi yang saya baca bahwa zat padat merupakan medium perambatan bunyi yang paling baik dibandingkan dengan zat cair dan gas. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan Saudari Dila. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk presenter Rindu. Untuk Saudari Dila, apakah menerima jawaban dari Saudari Rindu? Mohon maaf sebelumnya tadi saya juga menanyakan hubungannya gitu. Hubungannya antara gelombang dengan bunyi. Baiklah, Rindu diperbolehkan untuk menjawab pertanyaan kedua dari Saudari Dila. Nah, hubungannya itu bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Tong, senar, memerlukan suara pada saat mengeluarkan suara pada saat benda-benda tersebut bergetar. Namun, pada saat benda-benda itu diam, ketiga benda tersebut yang tadi yaitu tong dan senar tidak bersuara. Suara tersebut dikenal dengan bunyi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bunyi ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Kira-kira begitu jawaban dari saya. Apakah Saudari Dila dapat mengerti? Ya, mengerti. Terima kasih kepada Saudari Rindu telah menjawab pertanyaan saya. Baiklah, saya sebagai moderator terakhir untuk perwakilan teman-teman yang sudah presentasi pada pertemuan 15 ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga teman-teman yang sudah presentasi, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Bapak dosen.
Baik, terima kasih. Ini direkam ya. Yang jelas ini direkam. Makanya nanti semua tampilan kita di sini itu bisa kita lihat recordingnya. Jadi saya ingatkan, yang pertama, kita presentasi itu tidak hanya waktu di mata kuliah. Sampai akhir nanti, ujian skripsi pun kamu presentasi. Jadi presentasi itu yang pertama, kalian ingat, karena kalian semester 1, tanamkan jiwa gembira. Itu dulu, gembira kita mau presentasi. Tapi kalau kita sudah tertekan di awal, itu problem paling besar yang akan kita hadapi. Terutama nanti waktu mau ujian sifatnya. Jadi presentasi itu adalah kesempatan justru kita untuk memberikan ide-ide kita, men-share istilah zaman sekarang ya, membagikan ide-ide kita, itu waktu kita presentasi. Makanya itu mestinya kan kita gembira gitu, menyampaikan apa yang kita dapat, apa yang kita kuasai gitu. Jadi makanya kalau sampai ada drama, saya nggak ngerti juga begitu. Tapi itu mesti dihilangkan itu dari si rindu. Jadi semua orang punya persoalan. Ini direkam ya, saya ingatkan lagi. Nah, supaya ada pertinggal ini, nasihat saya ini. Jadi kendala itu pasti ada dalam hidup ini. Biasakan saja gitu. Nah nanti untuk jalan keluar yang seperti ini, saran saya, ini kan kelas. Ataupun nanti beberapa orang, untuk membiasakan presentasi, boleh saja kamu melakukan sebelumnya, itu yang kita namakan dengan simulasi. Jadi kalau bimbingan saya pun skripsi, itu sebelum ujian, makanya saya minta itu dia latihan ujian namanya. Nah, dia panggil temannya satu angkatan, kemudian seniornya, nah, dia latihan ujian dulu. Nah, sebelum dia menghadapi ujian yang sebenarnya, kan seperti itu. Jadi nanti itu boleh dibiasakan ya oleh timnya kalian di kelas ini. Jadi nggak mesti nanti ada seperti itu lagi. Ya, jadi kalau ada masalah nanti kendala jaringan, suara dan segala macam, mestinya kamu udah hadapi itu waktu simulasi. Nah, jadi tidak akan ada lagi kendala-kendala berikutnya. Saya kira seperti itu. Saya menekankan latihan. Ya, ada kan simulasi namanya. Itu kan boleh kamu buat. Karena seperti ini, Google Meet ini kan tidak seperti Zoom yang mesti waktunya terbatas. Jadi sebetulnya Zoom itu bisa 35 menit itu gratis kok. Jadi coba aja mau pakai Zoom 35 menit itu gratis, nggak mesti bayar selamanya Zoom. Kalau Google Meet seperti ini memang waktunya lebih panjang, lebih fleksibel, makanya kita menggunakan Google Meet, kan seperti itu. Ya, jadi Richard, lihat saya Richard, dibuka suaranya, Pak. Coba dibuka mic-nya. Nah, apa pernah melakukan simulasi sebelum ini? Belum pernah Pak, benar sekali Pak. Nah, itu nanti coba dibiasakan ya. Nah, jadi ada simulasi gitu. Jadi supaya kita latihan dulu gitu. Jadi nanti ada kendala ini, kita nggak perlu pakai drama gitu, pakai nangis-nangis segala macam, itu nggak ada gunanya. Ya, hati saya beku yang hadapi yang seperti itu. Ya, karena saya anggap itu hanya drama saja. Jadi latihanlah, simulasilah dulu ya, supaya tidak ada lagi persoalan. Jadi, kalaupun memang ada jaringan, saya heran loh, kok jaringan yang dimasalahkan? Suaranya saya dengar kok. Nah, apalagi kadang-kadang saya kasih jebakan Batman. Nah, gimana keadaanmu? Tahu-tahu dia jawab pakai WA atau pakai SMS. Loh, katanya ada masalah jaringan. Kok bisa dia ngirim balas gitu? Jadi kadang-kadang ilmu kita beda ya. Nah, saya udah berpuluh tahun jadi dosen ini gitu. Jadi menghadapi yang begini-begini ya saya biasa saja. Entahlah kalau kalian sampai merasa ini penting jadi gimana, nanti kena undang-undang pula saya menekan mahasiswa ya kan. Sampai nangis-nangis katanya presentasi, kan gawat itu kalau bisa timbul seperti itu. Nah, padahal hanya karena dia belum terbiasa ya melakukan presentasi. Nah, jadi supaya biasa presentasi, menghadapi kendala dalam hidupnya masalah, saya sarankan tadi simulasi gitu ya. Demikian. Selanjutnya ada yang penting lagi tadi, saya catat tadi untuk apa ya? Jawaban itu tetap mesti konsep. Jangan keluar tidak dari konsep. Misalnya tadi penggunaan kacamata. Gimana itu kalau dilepas dipasang? Nah, secara konseptual sebetulnya mulai dari kelas 2 SMP itu sudah dijelaskan. Ada yang namanya daya akomodasi. Daya akomodasi itu terkait dengan penggunaan otot-otot di mata.
Tentu ketika dengan alat, dengan tanpa alat, tentu otot mata kita itu kan beda. Jadi kalau dia terus pasang alat misalnya, tentu otot matanya akan terbiasa dengan kondisi dengan alat, atau kita sebut kacamata tadi. Nah, jadi maksud saya menjawab itu ke arah konsep gitu. Jangan ke arah testimoni ataupun kebiasaan. Jadi ke konsepnya kita menjawab. Jadi teman-teman kita pun itu nanti bisa mendapatkan informasi yang benar. Kemudian tadi ada lagi konsep lagi ini, pesawat bisa jatuh, langsung dijawab dibelokkan. Tuh, jatuh atau tidak itu urusannya kan nggak ke situ. Kalau pesawat jatuh kenapa? Ya mestinya jawabnya yang paling sederhana itu pasti gaya beratnya lebih besar daripada gaya angkatnya, kan gitu. Mestinya kan itu dulu dijawab. Selagi gaya angkatnya lebih besar dari berat pesawat itu sendiri, pasti dia di atas. Nah, jangan langsung kasusnya harus dibelokkan baru jatuh, belum tentu. Ya, ada stall namanya dalam pesawat juga. Itu kebanyakan kan kalau menurut saya sih ya, beberapa yang jatuh belakangan itu karena stall. Jadi dia terlalu tinggi sudut angkatnya sehingga pesawatnya nggak bisa ngangkat, dia jatuh itu kembali. Jadi bukan mesti langsung jawabnya jatuh kenapa? Karena belok. Nah, jangan begitu. Masuk tetap tadi saya bilang menjawab itu di konsep dasar. Yang namanya jatuh mau di mana-mana pun atau tenggelam namanya kalau di air. Ya, karena itu sama-sama fluida ya. Itu pasti gaya beratnya lebih besar daripada gaya apung. Nah, kan seperti itu, harus begitu. Jadi di konsep kalau menjawab itu. Saya kira demikian untuk pagi ke siang ini. Ya. Terima kasih sudah kepada semua yang presentasi. Saya kira mestinya saya tidak salah pilih ya orang-orang yang saya minta untuk menyampaikan tugasnya, dan yang saya harapkan tadi adalah untuk berikutnya setiap kali kamu diminta presentasi, apa dulu Dila yang kamu siapkan dirimu? Dila Nur Fadiah, waktu presentasi? Melakukan simulasi terlebih dahulu, Pak. Terus apa? Waktu presentasinya? Itu kan sebelum presentasi. Waktu presentasi yang pertama apa? Memperkenalkan diri dulu, Pak. Bukan. Maksudnya gimana? Siapa yang ingat? Gimana sikapmu presentasi? Sikap gembira, Pak. Gembira itu. Jadi kalau udah tertekan di sini, itu nanti semua memuncak. Itulah dia. Ya, Dila, apa tadi Dila? Kalau presentasi? Gembira terlebih dahulu, Pak. Gembira. Karena kita mau ngapain? Mau menyampaikan ide-ide, hal-hal yang sudah kita pelajari, hal-hal yang sudah kita kuasai. Nah, seperti itu. Kalau ada yang presentasi mukanya jelek, cemberut, kita ini yang nonton langsung lihat, pasti tahu, ini pasti you have something trouble or something problem gitu aja. Ya, tapi kalau tadi si Septi tadi kalau saya lihat, mana Septi? Saya, Pak. Mana Septi? Septi tadi kan nampak dia gembira dia. Enak dia. Kan gitu dia. Jadi kita pun enjoy gitu menikmati sajian dia kan gitu. Tapi ini kalau udah nampak udah stres udah ini, itu pasti something wrong. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu minggu depan di jadwal ujian. Sudah ada? Sudah ketahuan jadwalnya? Belum, Pak. Belum. Loh, kok belum? Baiklah. Untuk itu saya tutup aja dulu ya recordnya. Terima kasih. Yang ada kuliah lagi berikutnya silakan live.